meneguhkan iman kami, menyembuhkan penyakit kami, bahkan memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Berkatilah hamba-Mu secara khusus, agar hamba-Mu boleh menyampaikan dan menjelaskan kebenaran firman-Mu, dan di sana Engkau dimuliakan, kami semua nanti berkati. Di dalam nama dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Halo, Bapak Ibu bersukacita? Amin. Saya juga bersukacita Bapak Ibu, sesuatu yang sudah lama kita rindukan, kita boleh kembali beribadah bersama. Terima kasih Bapak Miduk yang terus menyemangati kita juga. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah penyelamat. Mari kita buka dari Mazmur 85. Kita akan baca firman Tuhan, Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah membukanya katakan amin. Saya baca judulnya, kemudian Bapak Ibu ayat 2, kemudian saya 3, bergantian kita membacanya. Saya mulai dari judul dan ayat 1. Doa mohon Israel dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala kemas-Mu, telah meredamkan muka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau buka atas kami, dan melanjutkan muka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia menjadi kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejakan Dia menjadi jalan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul daripada Mazmur 85 ini ditulis doa mohon Israel dipulihkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa bangsa Israel berdoa mohon dipulihkan kepada Tuhan? Adalah karena Tuhan keselamatannya. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Karena Tuhan adalah penyelamat itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga seharusnya mempunyai keyakinan itu. Kita harus mempunyai keyakinan supaya hidup kita dipulihkan, supaya bangsa kita dipulihkan. Kita sedang berada di dalam masa yang sulit karena ada pandemi 19. Beribadah saja kita harus diatur oleh pemerintah. Kita harus pakai masker, pakai face shield, jaraknya harus saling berjauhan, tidak boleh saling bersalaman. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan. Tetapi walaupun itu tidak menyenangkan, kita harus lakukan supaya kita semua sehat. Amin. Tujuannya supaya kita sehat. Tapi kita rindu supaya kita bisa kembali memiliki kehidupan seperti sebelum ada pandemi 19. Kalau kita bertemu, kita bisa saling berjabat tangan, bahkan saling pelukan, saling menyapa dengan akrab sekali. Tidak seperti saat ini. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Untuk bisa seperti itu kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan penyelamat itu sendiri. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Kata penyelamat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu bisa artinya diselamatkan dari bahaya. Jadi seorang yang mengalami situasi yang berbahaya karena kampungnya banjir besar,
dia hanyut, dia teriak tolong, tolong. Lalu ada orang yang mendengarnya, melemparkan tali kepadanya, lalu dia tangkap, ditarik keluar dari arus sungai itu, dia selamat. Nah itu salah satu arti daripada diselamatkan. Tetapi artinya diselamatkan itu juga artinya adalah ketika seseorang itu berada dalam keadaan sakit yang parah, situasinya sangat buruk, kemungkinan untuk mati itu begitu besar, dia berteriak supaya dia disembuhkan, lalu ada tabib yang menyembuhkan, dia sembuh, itu artinya dia selamat dari penyakit. Jadi kata selamat itu mempunyai arti yang sangat luas sekali. Nah, siapakah yang bisa melakukan itu? Pemazmur ini berkata, hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan masyarakat kita, memulihkan bangsa kita. Karena itu kita berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kita. Mengapa Tuhan mau memulihkan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Pertama adalah dikatakan di dalam ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Ayat 11. 1, 2, 3. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bagian A firman Tuhan ini berkata, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan menjadi Tuhan yang penyelamat, bukan saja karena dia Tuhan yang maha kuasa, maha hebat, penuh dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Mari coba kita lihat pengakuan daripada firman Tuhan ini, pemazmur ini tentang kasih Tuhan. Kita baca di dalam ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Ayat 3. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Saudara-saudara, Bapak yang kasih Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang degil hati. Mereka adalah orang-orang yang begitu banyak mendapat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tetapi di dalam kelimpahan kasih Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan, mereka sering memberontak kepada Tuhan. Mereka pergi menyembah berhala orang-orang Palestina. Mereka membuat patung-patung dan tidak menyembah Allah, tapi menyembah patung. Tuhan begitu marah terhadap dosa itu, memurkai bangsa Israel. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan, mengampuni akan segala dosa. Kalau kita ingat hidup kita sebenarnya tidak lebih baik daripada orang Israel. Kita adalah orang yang sama dengan orang Israel, bahkan mungkin bisa lebih buruk dari orang Israel. Tetapi kita masih bisa tetap hidup bernapas seperti hari ini. Kita masih bisa tetap dalam keadaan sehat. Kita masih bisa makan dengan cukup. Itu karena kasih Tuhan. Dosa kita diampuni Tuhan, kesalahan kita diampuni Tuhan. Betapa hebatnya kasih Tuhan itu. Kata kasih di dalam ayat 11 ini itu mempunyai makna yang sama dengan anugerah di dalam perjanjian baru. Jadi Allah telah menyatakan anugerahnya kepada kita, yaitu dengan memberikan perbaikan yang terhebat, kemurahan yang terhebat, sehingga kita bisa hidup seperti apa hari ini. Mari coba kita lihat anugerah Tuhan itu di dalam Roma 5 ayat 8. Mari coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana perjanjian baru menjelaskan tentang kasih Tuhan yang dahsyat itu kepada kita dalam Roma 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan ini berkata,
Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kita. Artinya menunjukkan di situ sudah membuktikan kasih-Nya. Jadi Tuhan bukan hanya Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau, hai manusia. Dia tidak hanya berkata, aku mengasihi engkau, Moran, aku mengasihi engkau, Ibu Titrin. Tidak, tetapi firman Tuhan ini berkata, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Itu artinya Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana buktinya itu? Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Stop. Kristus telah mati untuk kita. Siapa Kristus, saudara-saudara? Kristus adalah anak Allah yang tunggal itu. Kristus ini adalah anak Allah yang dikorbankan bagi kita. Saudara, di mana saudara bertemu dengan seseorang yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara, yang rela memberikan tangannya kepada saudara. Ibu ketua yayasan di mana saya mengajar, saudara, itu sakit ginjal. Dan ginjal itu sudah sangat kronis sehingga dokter mengatakan harus transplantasi ya, dicangkok. Ya, jadi diganti dengan ginjal orang lain. Lalu saya diberitahu sama ibu ini, ada nggak kira-kira mahasiswa yang mau jadi donor? Saudara, saya sampaikan kepada mahasiswa, mereka senyum-senyum. Kenapa? Nggak rela ngasih ginjal. Lalu ada yang siap memberikan ginjalnya untuk ibu ini, yaitu anaknya. Tetapi anaknya ada kelemahan secara fisik sehingga tidak boleh menjadi donor. Sampai hari ini menunggu donor, saudara. Padahal kalau jadi donor dibayar. Ada yang mau di antara bapak ibu donorkan ginjalnya? Ginjal kita kan ada 2 ya. Kan nggak apa-apa menolong seseorang, dapat uang lagi. Mau? Supaya nanti dites, kalau cocok bisa jadi donor, kalau nggak cocok ya nggak bisa jadi donor. Sedikit yang mau saja. Kalau ada yang mau itu pun karena apa? Mikir imbalannya. Mungkin 200 juta, 300 juta. Kalau hanya berbeli 100 ribu, nggak ada yang mau. Tapi coba kita baca kembali ayat 5 ini. Ya, kita baca lagi, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, saudara-saudara, Allah mengasihi kita dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata, bukan juga dengan hanya bukti yang kecil, tetapi melalui bukti yang luar biasa sekali, yang dahsyat sekali, yaitu di mana anaknya yang tunggal Kristus mati untuk kita. Wow, saudara, ini luar biasa. Tapi masih ditambah. Coba, mari kita baca sekali lagi sampai habis ayat 5 ini. Kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh saudara, siapa yang mau berbuat baik kepada orang yang berdosa, orang jahat? Seorang ayah saja kalau anaknya itu mendurhaka, dia marah, keluar kata-kata ya, mengutuki anaknya. Tetapi firman Tuhan ini berkata tidak demikian dengan Bapa di sorga. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih melanggar firman Tuhan, ketika kita berontak kepada Tuhan, di sana Allah itu, Bapa Sorgawi itu membuktikan cintanya, kasihnya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa, supaya kita diampuni dosanya, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa Tuhan. Ini kasih yang dikatakan di sini, saudara-saudara. Mari kembali kepada Mazmur 85.
Firman Tuhan ini berkata kasih Allah di situ. Itulah yang membuat kita bisa berharap tentang pemulihan. Itulah yang bisa membuat kita yakin Tuhan mau memulihkan hidup kita, mau memulihkan kota kita, mau memulihkan bangsa kita, mau memulihkan kehidupan manusia. Tetapi saudara, tidak cukup kalau hanya Allah yang mengasihi kita dan berkorban bagi kita kalau berkaitan dengan pemulihan. Karena itu ayat 11 berkata, mari kita baca sama-sama. Ayat 11, 1, 2, 3. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih itu datang dari atas, saudara-saudara. Kasih Allah itu dicurahkan kepada kita, dicurahkan kepada dunia ini, dicurahkan kepada manusia, yaitu kasih yang ajaib. Allah memberikan anaknya yang tunggal mati bagi penebusan dosa manusia. Tetapi firman Tuhan ini berkata kasih dan kesetiaan bertemu. Nah, saudara, mari kita coba melihatnya seperti ini. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, yang diharapkan dari istrinya apa? Suami mencintai, mengasihi istrinya, yang diharapkan dari istrinya apa? Kasih juga kan? Ya. Tapi lebih daripada kasih apa? Kesetiaan. Seorang istri juga begitu. Istri yang mengasihi suaminya, yang mau merawat suaminya, mencuci pakaian suaminya, nyetrika pakaian suaminya, memasakkan masakan untuk suaminya, bahkan nyemir sepatu suaminya. Yang diharapkan dari suaminya apa? Kesetiaan. Orang tua juga begitu. Di kantor juga begitu, saudara-saudara. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu memberikan kepada kita perhatian, ya diberikan pesangon, diberikan apa namanya? Kalau Natal hari raya itu THR, tunjangan hari raya. Kemudian kalau sakit, selain daripada ada BPJS, mereka kasih juga. Tujuannya apa? Perhatian diberikan perusahaan supaya orang itu loyal ke perusahaan, karyawan itu loyal kepada perusahaan. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu hebat kepada kita, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kesetiaan. Nah, coba mari kita baca kembali di dalam ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Ayat ke-9. 1, 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Apa dosa daripada orang Israel? Kebodohan. Yaitu apa? Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, Tuhan sudah menyelamatkan mereka di padang gurun, Tuhan sudah memberkati mereka menjadi kerajaan yang hebat, tapi mereka bodoh, mereka tinggalkan Tuhan, mereka kembali menyembah berhala, berbalik dari Tuhan menjadi penyembah berhala. Itu bodoh. Dan ini malah Tuhan katakan supaya mereka tidak berbalik kepada kebodohan. Orang yang tidak berbalik kepada kebodohan, dia setia, dia bertekun. Nah, saudara-saudara, mengapa kesetiaan ini berbicara respon dari manusia? Kita baca di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 12 dan 13. 12 ya. 1, 2, 3. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi kasih itu dari langit, surga maksudnya. Keadilan itu juga dari surga. Tapi dari bumi itu diminta kesetiaan. Pemulihan hanya terjadi kalau kita setia mengikut Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika datang pandemik seperti sekarang ini, lalu berdampak kepada keuangan kita, berdampak kepada kehidupan masyarakat kita, di sana kita harus tetap setia kepada Tuhan.
Sehingga terjadilah yang dikatakan kasih dan kesetiaan bertemu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ayat 11, mari kita baca sama-sama. Ayat 11, 1, 2, 3. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-cium. Karena kita setia kepada Tuhan, karena Dia telah mengasihi kita, maka Tuhan memberikan keadilannya kepada kita. Hasilnya karena kita mendapat keadilan, ada damai sejahtera. Kata damai sejahtera ini adalah shalom. Artinya hati jadi tenang, pikiran menjadi tenang, tapi juga kehidupan kita tercukupkan. Bahkan yang ketiga saudara, di dalam ayat 13, mari kita baca sama-sama sampai 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasil. Stop sampai situ dulu. Ketika umat Tuhan setia, karena dia telah mengalami kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan keadilan dan damai sejahtera di dalam hatinya, tetapi dikatakan negeri itu menghasilkan kembali. Artinya ekonominya dipulihkan kembali, keuangan rumah tangganya dipulihkan kembali. Tuhan bertindak, bukan hanya bicara tentang masalah rohani, tapi juga bertindak untuk memberkati kita. Dan yang terakhir kita baca di dalam ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan adalah dambaan semua orang. Bangsa kita di dalam Pancasila, salah satu bunyinya adalah apa? Dari 5 sila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saudara-saudara, itu hanya mungkin kalau Allah bertindak. Pengkhotbah berkata, di pengadilan pun tidak ada keadilan. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang telah mengasihi kita itu juga bertindak memberikan keadilannya. Tetapi di dalam kita meminta dan memohon keadilan Tuhan, firman Tuhan berkata, kita dituntut untuk menjadi umat yang setia. Umat yang setia kepada firman-Nya, umat yang setia beribadah kepadanya, umat yang setia mengandalkan Dia. Apa saudara setia berdoa? Ayo setia berdoa. Jadi orang yang setia berdoa. Setia baca Alkitab? Ayo baca Alkitab setiap pagi. Kalau menjelang tidur, baca Alkitab, setia. Kalau saudara berkata, saya sudah dapat kasih dari Tuhan, setia. Setia melakukan firman Tuhan. Pemulihan itu kehidupan kita. Pemulihan itu menjadi sebuah dambaan kita. Dan hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, karena Dia Tuhan adalah penyelamat. Dan Dia adalah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan keadilan bagi kita. Tapi kita harus menjadi orang yang setia. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu dikuatkan imannya dan bersyukur bersama kalau kita sekarang sudah bisa beli rumah doa, walaupun kecil, ya. Bangunannya itu hanya 3,3 kali 8, 2 lantai. Lantai 2 itu mau diloskan seperti itu supaya kita bisa tempat berdoa di situ, tempat belajar Alkitab. Kalau kebaktian kita tunggu nanti dulu. Kita tetap di sini dulu kebaktian. Sekarang lagi dikerjakan tukang. Perlu dananya sekitar 70 juta Bapak Ibu. Tapi kita sudah ada dana sekitar 35-40 juta, ya, masih kurang. Kita doa, kita minta pada Tuhan. Saya melihat ini sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya kepada kita, pemulihan bagi kita.
ada 2 orang yang sudah berjanji akan bantu, tapi belum direalisasi. Doakan supaya minggu ini bisa terrealisasi bantuannya, sehingga dana yang diperlukan itu cukup. Setidaknya kita bisa pakai untuk tempat ibadah doa tengah minggu. Tapi tunggu ya sampai dengan progres longgar. Sebab kalau ruangan yang lantai 2 itu 3,8 kali 7 paling muat berapa? 30 orang ya, 30 orang. Nah, seperti ini. Padahal kalau peraturan kan harus dari kapasitas minimal berapa? Harus 50% dari kapasitas. Tapi kalau untuk doa saya kira tidak ada masalah. Mari bantu doa. Tapi jangan hanya bantu doa, tapi maksud saya lihat itu sebagai pemulihan bagi gereja kita. Saya ingat Oma Oni cerita bahwa di dekat rumahnya Oma Oni ada gereja yang rapi dibuat ya umpamanya, kecil ya. Kita bersyukur di situ. Paling tidak kita punya tempat untuk berdoa, anak-anak latihan musik, kebaktian kita di sini. Tidak apa. Itu tanda tentang apa? Buah daripada sebuah pemuritan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan adalah penyelamat. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan adalah penyelamat. Dia sanggup memulihkan saya. Dia sanggup memulihkan keluarga saya. Dia sanggup memulihkan bangsa saya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa seperti pemazmur. Berikanlah kepada kami pemulihan itu. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Buatlah kami menjadi umat yang berbahagia. Biarlah kasih-Mu itu bertemu dengan kesetiaan kami, sehingga keadilan itu menghasilkan damai sejahtera dalam hidup kami. Dan negeri yang kami tempati, pekerjaan yang kami tempati, pelayanan yang kami lakukan menghasilkan buah. Dan di sana jejak-jejak-Mu kami ikuti, nama-Mu dimuliakan.